So, boleh dimulai, Mner? Silakan. Jelas suara saya, Mner? Boleh jelas ini. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pagi hari yang cerah ini, kita akan memulaikan kegiatan belajar dan mengajar. Cuaca boleh mendung, tapi semangat harus berapi-api. Sebelum kita lanjut ke proses belajar mengajar, baiklah kita buka dengan berdoa. Ibu meminta kesediaan dari salah seorang siswa untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari yang indah ini. Ya, kita cek kehadiran dulu ya. Satria Aji Sukma hadir. Hadir, Enci. Pada pertemuan minggu lalu, Enci sempat mengutip kutipan kecil tentang penyimpangan sosial. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Apa itu penyimpangan sosial? Jadi sebelum masuk ke materi, Enci mau kasih contoh. Kita seringkali kalau pulang sekolah, apalagi yang sekolah di kota itu, setiap pulang sekolah lewat kafe, tetap bertemu dengan siswa-siswi yang belajar bersama. Itu merupakan contoh dari konformitas. Apa itu konformitas? Jadi, konformitas merupakan bentuk interaksi di mana seseorang berperilaku sesuai dengan harapan atau nilai dan norma masyarakat tempat dia melakukan kegiatan. Lawan dari konformitas yaitu penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang yaitu sering kita lihat berita tentang tawuran-tawuran yang terjadi antar siswa SMP, SMA atau pokoknya tentang tawuran. Perilaku menyimpang merupakan lawan dari konformitas. Perilaku menyimpang merupakan bentuk interaksi di seorang tidak mampu melakukan apa yang diharapkan masyarakat atau dengan norma di mana dia melakukan kegiatan itu. Nah, perilaku menyimpang merupakan tindak kriminal atau tindak kejahatan. Tindak kejahatan merupakan sesuatu yang dilakukan, sesuatu itu meresahkan masyarakat itu sendiri. Ada pertanyaan? Saya Enci akan bertanya. Silahkan. Bertanya tentang penyimpangan yang ada di persekolahan. Ya. Saya akan berbicara tentang penyimpangan. Penyimpangan kan merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai atau norma tempat seseorang melakukan kegiatan. Kalau konteks sekolah sendiri, kita saja sudah bisa menjadi koruptor. Kalau kita disuruh datang pukul 7, kita datang, otomatis kita sudah korupsi waktu namanya. Jadi itu contoh kecil tentang penyimpangan yang kita lakukan di sekolah. Atau seperti kita biasanya belajar online kan, banyak teman-teman yang mematikan kamera, itu termasuk penyimpangan juga loh. Sepele tapi dampaknya besar juga kalau kita sendiri yang tidak mau mendengarkan apa yang diberikan guru, belajar cuma mematikan kamera, ditinggal pergi, apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita implementasikan untuk murid-murid kita nantinya atau orang-orang nantinya. Jadi selain rugi juga untuk kita, rugi untuk masa depan kita. Kira-kira itu yang bisa Enci jawabkan. Ada lagi? Apakah sudah jelas, Veron? Jawaban Enci jelas? Jelas, Ci. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, Enci tutup ya. Kesimpulannya, kalau konformitas itu merupakan proses adaptasi di mana ia mampu melakukan nilai sesuai dengan nilai dan norma tempat dia melakukan kegiatan. Sedangkan penyimpangan sosial merupakan tindakan atau bentuk interaksi di mana dia tidak mampu menjalankan sesuai dengan nilai atau norma yang sesuai dengan masyarakat tempat dia melakukan kegiatan. Nah, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan ada kuis. 1 pertanyaan benar dapat nilai 100. Tambah-tambah materi dengan perbanyak membaca, perbanyak literasi, kurangi menonton story.
Minggu depan kita UAS. Jangan lupa selesai itu kita masuk ke materi yang baru. Kita tutup pertemuan kali ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan kalau masih ada lagi yang mau tampil. Kita punya waktu 9 menit ya. Saya pikir cukup. Nanti kita lanjutkan dengan Zoom yang baru setelah ini ya. Jadi intinya tidak apa-apa kalau kegiatan intinya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa ya. Maksudnya materinya. Nanti saya komentari sekalian dengan Ansela. Silakan, ada yang mau tampil? Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Baik. Tuhan luar biasa sehat. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, untuk itu kita awali dengan doa dulu sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk itu salah satu dari murid-murid untuk membawakan doa. Oke, terima kasih buat adik Ansiala yang sudah membawakan doa di pagi hari ini. Sekarang saya akan ambil absen. Yang pertama, ini pertama kalinya saya mengajar di kelas ini. Untuk itu, buat adik-adik, apakah adik-adik sudah mengenal nama saya? Belum, Ner. Oke, mungkin yang lain sudah, yang lain belum. Untuk itu, perkenalkan nama Ner Fernwalin Tukan. Saya tinggal di Desa Lobu. Dan buat adik-adik yang belum tahu Desa Lobu itu ada di mana, Desa Lobu itu adalah Kabupaten Minahasa Tenggara, Kecamatan Teluan. Disitulah Desa Lobu tempat saya tinggal. Itulah pengenalan singkat dari Ner. Apakah masih ada pertanyaan yang akan ditanyakan tentang Ner? Dipersilakan. Lanjut, Ner. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan masuk ke materi. Materi kali ini kita akan pelajari tentang interaksi sosial. Tujuan kita mempelajari interaksi sosial adalah agar supaya adik-adik tahu apa itu interaksi sosial. Oke, saat ini saya akan bahas 4 poin interaksi sosial. Yang pertama, ciri-ciri interaksi sosial. Yang kedua, pengertian interaksi sosial. Yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi sosial. Terima kasih. Sampai sini saja kegiatan pembelajaran kali ini. Nanti kita lanjut minggu depan lagi. Saya tutup kelas ini. Terima kasih. Baiklah, selamat siang siswa-siswiku. Apa kabar hari ini? Apakah sedang baik-baik saja? Kalau sedang baik-baik saja, mohon aktifkan mikrofonnya. Baik, Bu. Oke. Iya, mungkin yang belum menjawab baik-baik saja, sedang merasa sedih atau kegalauan mungkin, ya biarlah itu menjadi pergumulan masing-masing kita. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita mendahulunya dengan doa, dan doa dimulai. Ambil daftar hadir, dan siapa Enci panggil, mohon aktifkan mikrofonnya ya. Ansela Raintung. Hadir. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita mengenai perubahan sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Dari tidak ada satupun masyarakat yang berhenti pada suatu titik. Nah, pendapat lain dari perubahan sosial, yaitu yang dikemukakan oleh Selo Sumarjan, bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian contoh kedua, kertas ini kan utuh. Jika dilipat seperti ini, apakah terjadi sebuah perubahan?
ya pastinya akan terjadi sebuah perubahan karena dia dari besar menjadi kecil. Nah, jika dikembalikan apakah dia ada sebuah pengaruh yang terjadi di dalamnya? Ada. Pengaruhnya yaitu bekas-bekas lipatan. Jadi kalau misalkan mau dikaitkan dengan kehidupan masyarakat, sesuatu yang mempengaruhi pasti akan meninggalkan bekas. Nah, misalnya kalau mahasiswanya kelihatan suntuk, boleh disuruh berdiri, berdiri semua dulu. Nah, lalu kita misalnya nyanyi apa gitu ya, atau tebak-tebakan. Tadi kan juga Rika sudah sampaikan pantun dan lain-lain ya. Nah, ya, saya pikir itu bagus ya. Kalau kita guru sudah semangat ya, saya pikir suntuk-suntuknya siswa, minimal mereka juga ikut sedikit semangat ya. Tapi kalau kita sudah suntuk masuk kelas dengan suram gitu ya, siswa yang semangat bisa-bisa jadi down dia itu. Nah, jadi kuncinya terkadang memang kalau di kelas kita itu yang jadi presidennya, kita ibarat mobil, kita yang jadi supirnya kalau di kelas itu. Kita yang kendalikan itu siswa ya, guru sebagai yang pusatnya. karena sudah tidak ada mungkin yang akan bertanya, kita langsung saja pada kesimpulan, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, serta sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik itu positif maupun negatif. Oke, sekian dari Enci. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Enci punya, ya mungkin ada kata-kata untuk memotivasi hari Sabtu malam Minggu, hari Senin malam Selasa. Wahai siswa-siswiku, terima kasih karena sudah membagi waktunya. Daun durian, daun seledri, sekian dari Enci. Terima kasih. Om Dudung, Om Dadang. Nanti orang baku dapat ulang. Selamat siang. See you. Bye. Siang Ibu. Penampilan Sutrika Ray, saya pikir itu mewakili penampilan yang seharusnya ditampilkan oleh generasi ngoni ya, generasi milenial. Jadi yang penuh semangat, kemudian ada kreativitas juga ya. Jadi contohnya itu langsung dipraktekkan, misalnya di kertas ya, kertas yang dicoret. Saya lihat yang kreatif itu ya, ada beberapa tapi tidak banyak ya. Jadi memang pikirkan penampilan yang sekreatif mungkin ya. Saya yakin guru-guru yang seperti itu yang disukai siswa ya, yang lucu, yang ada pantun, ada game, yang ada inovasi-inovasi ya. Nah, karena itu tantangan kita, bagaimana mengatasi kondisi siswa. Edukasi alam